Angin segar datang dari Jay Idzes yang menegaskan tidak mengalami cedera di Venezia dan siap bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jay Idzes mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang debut di Serie A. Itu setelah ia bermain di laga Fiorentina versus Venezia yang berakhir imbang 0-0. Pada laga tersebut, Jay Idzes tampil sebagai starter dan membuat 58 sentuhan, 3 clearance, serta sekali intercept serta tackle. Namun, Idzes sempat mengalami masalah otot dan terpaksa ditarik keluar pada menit ke-68 digantikan Michael Soboda. Banyak kalangan khawatir bek 24 tahun itu mengalami cedera dan harus absen membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Australia. Tidak, semuanya baik-baik saja, tidak ada yang serius, kata Idzes. Skuad Garuda bakal lebih dulu bertandang ke Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah untuk melawan Arab Saudi. Setelah itu menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pesan yang disampaikan Jay Idzes jadi sebuah kabar baik. Sebelumnya sempat ada kekhawatiran pemain berusia 24 tahun itu harus menepi karena cedera jelang kiprah timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini jantung pertahanan timnas Indonesia tengah mengalami krisis pemain setelah Jordi Amat absen karena cedera dan Justin Hubner harus menepi akibat akumulasi kartu kuning. Sementara Elkan Bagot tak dipanggil pelatih Shin Tae-yong. Sidney van Hooijdonk merupakan anak dari pesepak bola legenda asal Belanda, Pierre van Hooijdonk, yang memiliki darah Indonesia, tepatnya dari Maluku. Sidney van Hooijdonk yang kini berusia 23 tahun merupakan pesepak bola berkualitas. Ia tercatat 58 kali mentas di kasta teratas Liga Belanda Eredivisie dengan 22 gol. Sidney van Hooijdonk juga memiliki 2 caps bersama timnas Belanda U21, yang mana itu membuktikan pemain yang satu ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Lantas, dari mana isu Sidney van Hooijdonk bakal dinaturalisasi menjadi WNI? Kabar itu beredar setelah staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, mengatakan ada satu pemain grade A yang berkeinginan membela timnas Indonesia. Ia mengatakan sang pemain membela salah satu klub terbaik di dunia. Ada pemain grade A yang saya sampaikan bermain di salah satu klub terbaik di dunia, dia ingin membela Indonesia, kata Hamdan. Setelah pernyataan di atas, banyak akun fanbase sepak bola Indonesia yang menyebut Sidney van Hooijdonk sebagai sosok yang dimaksud Hamdan Hamedan. Jairo Ridewald memasang gambar bendera Indonesia di keterangan akun Instagram, seiring dengan kabar pemain baru yang akan dinaturalisasi PSSI. Tampilan bendera Indonesia tersebut mengundang pertanyaan sekaligus rasa penasaran. Dalam beberapa waktu terakhir, Jairo merupakan salah satu pemain sepak bola yang kerap dikaitkan dengan langkah naturalisasi PSSI. Salah satu anggota komite eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan akan ada pemain yang datang pada September 2024 untuk mengurus naturalisasi. Arya tidak menyebutkan siapa nama pemain yang dimaksud. Lantaran pernyataan Arya yang tanggung tersebut, spekulasi pun bermunculan. Jairo diduga menjadi pemain yang bakal segera berganti kewarganegaraan dan mengenakan kostum timnas Indonesia. Kabar rencana naturalisasi Jairo muncul pada awal 2024 ketika Hassani Abdul Ghani mengaku dihubungi seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pemain 27 tahun tersebut. Ketika itu, Hassani menceritakan orang yang menghubunginya menjelaskan Jairo ingin memperkuat timnas Indonesia dan memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang merupakan orang Manado. Jairo saat ini memperkuat klub Royal Antwerp di Liga Belgia. Sebelumnya, pemain yang berposisi sebagai gelandang itu sempat memperkuat Ajax dan Crystal Palace ya. Pelatih Persija Jakarta Carlos Pena mengungkapkan 3 pemainnya yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Ketiga pemain tersebut adalah Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman. Ini diungkapkan Pena seusai menang 2-1 atas Persis Solo di JIS, Sabtu malam. Ada 3 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia, yakni Ridho, Ferrari, dan Witan.
Sejauh ini hanya 3 pemain ini yang mendapat panggilan, kata Pena. Ketiganya akan membela timnas Indonesia untuk pertandingan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, September mendatang. Lawan yang akan dihadapi Indonesia adalah Arab Saudi dan Australia. Sejauh ini PSSI belum merilis daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong. Hanya saja surat pemanggilan nama-nama pemain sudah dilayangkan ke klub, termasuk Persija. Klub pertama yang telah mengumumkan pemainnya dipanggil ke timnas Indonesia adalah Persib Bandung. Hanya ada 1 pemain Maung Bandung yang dipanggil ke timnas, yakni Dimas Drajat. Kendati belum merilis, Shin Tae-yong membocorkan beberapa nama. Pratama Arhan yang berkiprah di Korea Selatan dipastikan STYW tetap dipanggil. Arhan sejauh ini belum mendapatkan menit bermain di Liga Korea bersama Suwon FC. Bek yang sedang berkiprah di Inggris bersama Blackpool, Elkan Baggett, dipastikan tak masuk daftar panggil. Shin Tae-yong tidak mengungkapkan alasan mengapa tidak memanggilnya. Biodata dan agama Ole Romeni menarik untuk diulas. Ole Romeni merupakan salah satu pemain keturunan yang disebut-sebut akan dinaturalisasi timnas Indonesia. Nama pemain berusia 24 tahun ini mencuat seiring rencana PSSI mengumpulkan pemain keturunan Indonesia Grade A untuk jadi penggawa timnas Indonesia. Ole Romeni jadi salah satu rekomendasi untuk mengikuti jejak Tom Hei dan kawan-kawan. Bahkan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menunjukkan minat untuk memasukkan Ole ke rencana timnas Indonesia. Ole disebut-sebut memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu. Ibu Ole dikabarkan keturunan Medan, Sumatera Utara. Namun hingga kini Ole belum juga menjalani proses negosiasi meski mengaku sudah dihubungi orang PSSI. Ole memulai perjalanan sepak bolanya dengan berlatih di Davy All Youth. Lalu pada saat berusia 11 tahun dia pindah ke Akademi NEC Nijmegen. Karirnya semakin meroket di NS. Dia masuk di beberapa tim kelompok umur sejak 2015 hingga 2018. Pada usia 18 tahun Ole promosi ke tim senior NS. Ole sempat dipinjamkan ke Willem II sebelum akhirnya dijual ke FC Emmen. Bersama FC Emmen kemampuannya makin terasa. Dia berhasil mencetak 14 gol dari 51 laga bersama Emmen. Dia juga berhasil mempersembahkan trofi Divisi 2 untuk FC Emmen. Pesonanya di FC Emmen membuatnya dipinang FC Utrecht di tahun 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menghubungi pemain belakang asal Belanda, Jairo Riedewald, terkait proses naturalisasinya yang akan segera dilakukan. Langkah ini diambil PSSI menjelang laga penting timnas Indonesia melawan Arab Saudi dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald yang saat ini bermain untuk Royal Antwerp di Liga Belgia, dianggap sebagai tambahan signifikan bagi timnas Indonesia. Kemampuan dan pengalamannya di level tertinggi sepak bola Eropa diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan Indonesia yang sedang dipersiapkan untuk kompetisi internasional. Menurut sumber dari dalam PSSI, Riedewald telah menunjukkan minat besar untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kami akan mengirimkan semua dokumen yang diperlukan untuk proses naturalisasi, ujar seorang pejabat PSSI. Proses naturalisasi pemain asing menjadi bagian dari strategi PSSI untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah sepak bola internasional. Laga melawan Arab Saudi dijadwalkan berlangsung bulan depan dan PSSI berharap proses naturalisasi Riedewald bisa selesai tepat waktu. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik rencana ini dan percaya bahwa kehadiran Riedewald akan menambah kekuatan dan kedalaman skuad. Kehadirannya di lapangan akan sangat berharga bagi tim kami, terutama dalam pertandingan penting seperti melawan Irak, ujar Shin Tae-yong